Dahulu kala, Raja Benares pergi piknik di hutan, bunga yang cantik, pohon dan buah-buahan membuat dia sangat bahagia. Terpesona dengan keindahan ayam, dia berjalan masuk ke dalam hutan. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia tersesat dan terpisah dari rombongannya. Lalu dia mendengar suara merdu nyanyian seorang gadis muda. Untuk terhindar dari terdampar di hutan itu, sang raja mengikuti suara yang merdu tersebut. Ketika akhirnya dia sampai ke asal suara itu, dia menemukan seorang gadis muda cantik yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Sang raja langsung jatuh hati dengan gadis muda tersebut. Mereka menjadi akrab dan dekat, dan sang raja pun menjadi ayah dari bayi yang dikandung gadis tersebut. Setelah itu, sang raja menjelaskan bagaimana dia tersesat dalam hutan dan meyakinkan gadis muda itu bahwa dia adalah Raja Benares. Gadis itu menunjukkan arah untuk kembali ke kerajaannya, dan raja memberikan cincin stempel kerajaan yang berharga. Jika kamu melahirkan bayi perempuan, jualah cincin ini dan pakai uangnya untuk memberikan kehidupan yang baik untuknya. Bila bayi kita laki-laki, bawalah dia ke kerajaanku bersama dengan cincin stempel ini supaya bisa diakui, pesan sang raja. Setelah berkata demikian, dia kembali ke Benares. Beberapa bulan kemudian, gadis muda itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Karena dia adalah gadis biasa yang pemalu, dia takut membawa putranya ke istana megah Raja Benares, namun dia tetap menyimpan cincin stempel sang raja. Waktu berlalu dan bayi tersebut bertambah besar. Sewaktu dia bermain dengan anak-anak lain di desa, mereka mengejek dan menganiaya dia. Mereka bahkan mengajaknya berkelahi. Semua itu terjadi karena ibunya tidak menikah. Tidak punya ayah. Tidak punya ayah. Namamu harusnya tidak punya ayah, mereka berteriak kepadanya. Tentu saja semua ini membuat anak laki-laki tersebut malu. Dia merasa sangat terluka dan sedih. Dia sering berlari pulang ke rumah sambil menangis mengadu kepada ibunya. Suatu hari, dia memberitahukan ibunya julukan yang diberikan anak lain kepadanya, "Jangan malu anakku. Kamu bukan anak laki-laki biasa. Ayahmu adalah Raja Benares," kata ibunya dengan lembut. Anak laki-laki tersebut sangat terkejut. Apakah ibu mempunyai buktinya? Dia bertanya kepada ibunya. Lalu ibunya menceritakan tentang ayahnya, yang memberikan cincin stempel kerajaan kepada ibunya dan menginstruksikan bila bayinya laki-laki harus dibawa ke Benares bersama dengan cincin itu sebagai buktinya. "Ayolah ibu, kita berangkat, kita pergi mencari ayah," kata anak laki-laki itu. Ibunya setuju dan keesokan harinya mereka pun berangkat ke Benares. Ketika mereka tiba di istana kerajaan, penjaga pintu berkata kepada raja bahwa ada seorang wanita dan anak laki-lakinya ingin bertemu dengannya. Sang ibu dan anak laki-laki dibawa ke balai pertemuan kerajaan yang sudah ditunggu oleh raja, para menteri dan penasihat raja. Wanita ini mengingatkan raja tentang kebersamaan mereka sewaktu di hutan. Akhirnya wanita tersebut berkata, "Yang mulia, ini adalah putra Anda." Karena malu di hadapan para pejabat di kerajaan, sang raja menyangkal walaupun di dalam hati yang paling dalam, dia tahu wanita ini mengatakan kebenaran. "Dia bukan putra saya," kata sang raja. Kemudian sang ibu muda menunjukkan cincin stempel kerajaan sebagai buktinya. Karena malu di hadapan para pejabat di kerajaan, raja menyangkal walaupun di dalam hati yang paling dalam, dia tahu wanita ini mengatakan kebenaran. "Dia bukan putra saya," kata sang raja sekali lagi. Sang raja merasa dipermalukan menyangkal kebenaran. "Itu bukan cincin saya." Wanita malang itu berpikir, "Saya tidak mempunyai saksi dan bukti untuk membuktikan kata-kata saya. Saya hanya memiliki keyakinan akan kekuatan kebenaran." Lalu dia menjawab sang raja, "Jika saya lempar anak laki-laki ini ke atas dan bila dia adalah putra raja maka biarlah dia melayang di udara. Bila dia bukan putra raja maka biarlah dia jatuh ke tanah dan meninggal." Tiba-tiba, sang ibu meraih kaki putranya dan melemparnya ke udara. Lihatlah putra tersebut melayang di udara dengan posisi kaki bersila, tanpa terjatuh di udara. Semua yang melihat sangat takjub. Melayang di udara, putra tersebut berkata kepada sang raja, "Yang mulia, saya adalah darah dagingmu. Anda bisa mengurus banyak orang yang bukan darah dagingmu. Anda bahkan merawat dan memberi makan gajah, kuda dan hewan lain yang banyaknya tak terhitung. Tetapi, Anda tidak memperhatikan kebutuhan saya dan membesarkan saya, putramu. Mohon raja uruslah saya dan ibu saya." Sang raja tersentuh dengan kebenaran dari kata-kata bijak anak kecil tersebut. Mengalahkan kesombongannya,
sang raja. Mengangkat tangannya dan berkata, "Kemarilah putraku dan saya akan mengurusmu sebaik-baiknya." Terpesona oleh keajaiban yang terjadi, semua yang hadir mengangkat tangannya. Mereka juga meminta anak laki-laki yang melayang tersebut untuk menghampiri mereka. Akan tetapi anak laki-laki itu terbang melayang ke dalam pelukan ayahnya. Dengan memangku putranya, sang raja mengumumkan bahwa ini adalah putra mahkota dan ibunya menjadi ratu. Dengan demikian, sang raja dan para menterinya belajar akan kekuatan kebenaran dan Benares menjadi terkenal sebagai negara yang adil. Ketika raja meninggal, putra mahkota ingin menunjukkan kepada rakyatnya bahwa semua harus dihormati tanpa memandang dari kelahirannya. Dia sendiri dimahkotai dengan nama raja tanpa ayah dan memimpin kerajaan tersebut dengan murah hati dan adil. Moral dari cerita ini adalah, kebenaran selalu lebih kuat dari kebohongan. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.